Atau ada kesempatan yang lain gitu Oke, buat nanya? mungkin Bang Cio mungkin mau bertanya. Kalau tidak mungkin kita kasih kesempatan Bang DOC dulu ya. Atau gimana? Lanjut. Oke, kalau begitu Bang DOC ini panggungnya Bang DOC. Tanya aja, enggak apa-apa ada Pak Termarso. Oke, kebetulan ya, mumpung ada para romo-romo hebat eh, tentang tuduhan yang KGK 841 itu tentang penyembahan yang sama itu kan. Ini sebenarnya persoalan yang itu ya yang udah basi menurut kalau di komal-komal khususnya TikTok ini. Tapi DOC DOC tidak DOC hati-hati tidak ada penyembahan yang sama ya. enggak, ini 841 tidak ditemukan saya sama. bawa tuduhannya Romo. Saya bawa tuduhannya nanti Oh, Romo oke oke. perbaiki. Tapi bukan dokumen yang menuliskan penyembahan yang bersama. Oke, tidak ada seperti itu. Oke. Iya, maksud saya anggap Ya. saya seorang penuduh. Jadi biar biar itunya informasinya ngalir ke saya gitu maksudnya. Oke. Jadi bagaimana itu penjelasannya tentang 841 itu yang lebih eksplisit supaya juga kita seorang seperti saya misalkan kalau ditanya, "Kenapa kamu memilih masuk Katolik?" Baca dulu itu 841. Eh, penyembahan sama-sama menyembah Tuhan yang sama gitu katanya. Nah, itu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, pertama, um, pahami dulu konteks dari keseluruhan dokumen Konsili Vatikan kedua. Jadi tidak bisa kemudian mengutip salah satu nomor. Selain itu, nomor-nomor yang menjadi tema utama dari subtema nomor tersebut. Konteks keseluruhan Konsili Vatikan kedua. Nah, perlu ditegaskan bahwa Konsili Vatikan kedua tidak pernah catatan keras, tidak pernah menganulir semua ajaran Gereja Katolik dalam konsili-konsili sebelumnya. Termasuk Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Tidak pernah direlativisir oleh Konsili Vatikan kedua. Bahwa hanya melalui Yesus Kristus orang bisa sampai pada keselamatan. Yang kedua, bukan hanya Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus dengan gerejanya yang ia dirikan, yaitu gereja Katolik, anggota tubuhnya atau tubuh mistiknya. Jadi kalau mau selamat, percaya pada Yesus Kristus dan bergabung dalam gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Maka sikap Gereja Katolik dalam Konsili Vatikan kedua terhadap denominasi lain, ya Protestantisme, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua dianggap sebagai komunitas gerejawi, bukan gereja. Yang disebut sebagai gereja itu dengan kepenuhan sakramen, 7 sakramen di dalamnya, yaitu Katolik dan Ortodoks. Itu diakui di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Maka Gereja Katolik tidak pernah kemudian, ini juga jawaban untuk para simpatisan SSPX yang juga ada anggotanya di Indonesia, bahwa Gereja Katolik tidak pernah kemudian mengatakan bahwa statusnya sama dengan Protestan. Bahwa Gereja Katolik dengan Konsili Vatikan kedua tetap menegaskan bahwa kepenuhan keselamatan hanya ada dalam Gereja Kristus. Gereja Kristus itu yang mana? Gereja Katolik. Yang kedua, berkaitan dengan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Oke, rencana keselamatan memang diperuntukkan bagi semua orang, termasuk saudara. Rencana, ingat ya kata rencana. Rencana keselamatan itu diperuntukkan bagi semua orang. Namanya rencana. Tetapi bahwa orang kemudian mau menerima keselamatan itu atau tidak, itu kembali ke nuraninya, kembali ke kebebasan hati nuraninya. Dan inilah ketika Gereja Katolik berbicara dengan agama-agama lain non-Kristen, termasuk Islam, Konghucu, Buddhis, dan lain-lain, bahwa Allah menghendaki menyelamatkan semua orang. Tetapi apakah orang kemudian menerima
pewartaan tentang Allah Tritunggal ini, Allah yang esa, tetapi dalam 3 pribadi ini, apakah orang mau terima Yesus sebagai juru selamat atau tidak? Itu tidak bisa kemudian dipaksakan. Bahwa itu kembali ke hati nurani dan kebebasan. Itu disangkal oleh tulipnya Calvin. Soal kehendak bebas manusia. Soal kehendak bebas manusia ini disangkal oleh teologi tulipnya Calvin di situ. Maka gereja Katolik kemudian mengatakan bahwa rencana keselamatan memang diperuntukkan bagi semua orang. Tetapi perlu diingat bahwa di dalam Lumen Gentium juga ditegaskan dengan jelas. Meskipun rencana keselamatan diperuntukkan bagi semua orang, dalam Lumen Gentium juga dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Kristus dan gerejanya, tetapi melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam hidupnya, Tuhan mungkin saja dengan caranya sendiri dia bisa menyelamatkan. Itu misteri ilahi. Dia bisa juga menyelamatkan orang yang meskipun oleh karena dia tidak mengenal Yesus Kristus dan gerejanya, tetapi dia melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Seperti ketika aku lapar kau memberi aku makan, ketika aku haus kau memberi aku minum. Dan orang melakukan itu dalam hidupnya. Tetapi dia tidak mengenal, oleh karena tidak ada yang mengajarkan tentang Yesus Kristus, mewartakan tentang Yesus Kristus, yang memberitahu tentang gerejanya. Tetapi di dalam katekismus gereja Katolik jelas ditegaskan. Bagi mereka yang tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, gereja Katolik ada gereja yang didirikan Kristus, tidak mau bertahan di dalamnya, bahkan menolaknya, dia dalam bahaya tidak diselamatkan. Nah, non bisa DOC bisa mengisi sendiri bahwa siapa yang dimaksudkan? Orang yang jelas tahu di situ ada gereja Katolik, di situ ada pengajaran tentang Yesus Kristus, tapi dia berkeras untuk menolong Yesus sebagai juru selamat. Dia dalam bahaya tidak diselamatkan. Bahkan orang Katolik di sini, termasuk ini berlaku bagi orang Katolik yang tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Kemudian gereja Katolik ada gereja yang didirikan Kristus dengan kepenuhan sarana keselamatan, tetapi memilih untuk murtad, dia dalam bahaya tidak diselamatkan. Jadi gereja Katolik tidak pernah merelativisir dan kemudian mengatakan bahwa Allah kaum Muslim, Allah orang itu sama dengan gereja Katolik, tidak. Bahwa kita memiliki Allah yang esa monoteis, tetapi 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Monoteis, satu Allah, tapi 3 pribadi. Bahwa keselamatan satu-satunya hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan itu tidak pernah direlativisir oleh dokumen Konsili Vatikan kedua. Vatikan kedua tidak pernah menarik apa yang diajarkan. Bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Itu tidak pernah ditarik oleh gereja Katolik. Gereja Katolik juga tidak pernah menarik ajaran bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Makanya tadi dikatakan di situ, orang yang tahu bahwa gereja Katolik adalah gereja yang benar, gereja yang didirikan Kristus, tetapi menolak untuk masuk di dalamnya, bahkan menentangnya, meskipun telah diberitahu, diajarkan, terus-menerus menentang sampai kematiannya, dia dalam bahaya tidak diselamatkan. Nah, itu supaya Anda mau tahu, pertanyaan Anda tadi memang kemudian mengatakan bahwa apakah orang Katolik menganggap semua Allah sama, semua orang bisa selamat dan segala macam. Di situ perlu dipahami seluruh konteksnya. Saya tidak menyebutkan secara eksplisit nomor-nomor itu, sampai saya omong apa yang menjadi isi garis besar dari apa yang dikatakan dalam Lumen Gentium maupun dalam Katekismus Gereja Katolik. Prinsipnya seperti itu. Nah, itu jawaban saya. Sebenarnya tema ini sudah sering dibahas, baik di roomnya Romo Hero maupun di VT yang awal-awal yang lagi panas itu kan, lagi panas-panas itu. Tapi jujur loh Romo ya, jujur ini hati paling dalam. Mungkin kalau saya nanya di room teman-teman Katolik pun saya iya saja. Tapi jujur ya, aku masih belum menemukan jawaban yang pas untuk saya. Jujur bukannya mendiskriminasikan yang lain, tidak. Tapi saya menghargai semua pandangan itu. Saya lebih ke analogik. Maksudnya gini,
aku itu lebih tertarik dengan analogik. Karena sesuatu yang analogik itu yang bisa mengalahkan argumenku, itu maksudku. Jadi saya lebih suka Romo Cafe sih sebetulnya. Makanya saya favorit banget sama Romo Cafe. Mohon maaf, bukannya saya itu ya. Mungkin cara-cara masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, saya to the point. Saya tidak analogik, saya to the point. Apa yang dikatakan diajarkan dalam gereja Katolik itu yang saya jawab. Bahwa gereja Katolik tidak pernah menafikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Gereja Katolik tidak pernah menafikan bahwa gereja Kristus adalah gereja Katolik. Bahwa di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua dikatakan sikapnya tegas di situ bahwa Protestan itu tidak disebut gereja, komunitas gerejawi. Dan itu Anda harus tahu. Ini kopi pahit. Bahwa Protestan itu tidak disebut gereja, tetapi komunitas gerejawi. Kenapa? Karena tidak ada kepenuhan sakramental di sana, tidak ada suksesi apostolik di sana. Dan ini menyakitkan. Ini aja. Menyakitkan Romandok. memang. Romandok. Coba buka Roma 3 ayat 29. Oke. Sebenarnya itu udah analogik itu yang dikatakan Pastor Marcel ya. Oke, mungkin Itu dia ada juga analogis tadi. Tapi aku belum dapat esensinya. Iya, Esensi- coba dibuka. Esensinya jelas bahwa gereja Oke. Katolik tidak pernah merelatifisir, tidak pernah kemudian mengatakan bahwa semua agama menyelamatkan. Tidak. Ya, coba Dok. Buka Roma 3 ayat 29. Rasul Paulus bilang apa di situ coba? Itu konteksnya nanti nyambungnya ke situ. Roma 3 Ayat 29, coba dibaca. 9. Oke. Atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Oke. Saya tanya, di situ adakah Rasul Paulus membedakan Allah agama-agama lain? Di Roma, enggak. Di Enggak. konteks ini. Oke. Dia bandingkan Allah orang Yahudi dengan Allah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain di situ ada yang dikecualikan tidak? Tanpa terkecuali. Kalau Tanpa berdasarkan terkecuali. konteks. Konteks KGK 841 adalah konteks penciptaan. Rencana Maka keselamatan. di ayat pertama, di bagian pertama kalau Anda membaca, di situ adalah dikatakan yang mengakui Sang Pencipta. Dalam kekristenan Sang Pencipta ada berapa? Ada satu di Satu. dalam Tritunggal. Tidak ada kata Sorry, itu, salah. jangan ditambah. Oke, salah. Bapak. Oke ya. Jangan ditambah di situ, tidak dibahas Tritunggal di situ. Oke ya. Bahkan di Protestan aja satu ya. Oke ya, di iman rasuli. Sekarang saya tanya, yang menciptakan manusia-manusia di agama lain itu siapa? Menurut Alkitab ya Tuhan kita. Tuhan yang sama bukan? Ya, menurut Oke. Alkitab. Oke. Jadi KGK 841 itu tatarannya itu tataran penciptaan. Coba sekarang saya suruh saudara Dok baca KGK 841. Oke, aku baca. Silakan. Baca dong. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka, berarti ini mereka mengakui Sang Pencipta. Yes. Di Lanjut. antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham, atau di mereka itu Ibrahim ya. Dan bersama, nah ini kata-kata ini yang membuat saya masih bertanya-tanya. Baca Lupakan terus. kalimat sebelumnya. Engkau Yang menyatakan siapa di situ? Oke, bentar. Saya baca dulu ya. Ya. baca dulu Yang sampai menyatakan- selesai dulu. Sampai selesai dulu. Oke. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim, yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Oke. Di bagian awal dikatakan rencana keselamatan. Sudah selamat belum? Kalau rencana berarti masih belum. Ada Belum nggak takut. kemungkinan orang yang beragama Islam itu kemudian percaya Yesus?
Kalau mereka menerima, Ada nggak? Saya tanya, ada Ada peristiwa nggak orang beragama Islam jadi pengikut Yesus? ada. Ada. Itulah yang disebut sebagai rencana itu sudah terjadi, betul? Oke, Oke, kalau belum terjadi mereka ada dalam rencana, betul? betul. Karena masih Oke. rencana. Oke. Iya. Kemudian dilanjut dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta ini bahasa umum atau bahasa khusus? Bahasa umum. Bahasa lah. umum, betul. Oke ya. Mhm. Berarti kalau bahasa umum berarti tatarannya penciptaan atau pewahyuan. Karena di sini berbicara pencipta ya berarti pencipta. Penciptaan ya. Oke. Oke. Jangan bahas wahyu. Nanti beda. Dia bilang wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad. Oke. Kekristenan bilang Kristus adalah wahyu terakhir. Paham ya? Oke. Itu tatarannya beda, wahyu. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Coba baca kalimat yang menyatakan. Yang menyatakan. Oke, yang menyatakan di situ siapa? Dari Muslim. kalimat bahasa Indonesia di situ siapa yang menyatakan? Kalau dari konteks kalimat bahasa Indonesianya. Muslim. Muslim. Maka isi kedepannya itu siapa yang menyatakan? Mereka. Setelah kata menyatakan, setelah kalimat menyatakan, kalimat depannya itu siapa? Mereka. Mereka. Jadi mereka yang mengatakan itu. Katolik hanya mengutip. Tapi apakah itu benar atau tidak? Katolik tidak mengatakan benar. Hanya mengutip pernyataan mereka. Lanjut nomor berikutnya. Oh, berarti ini pernyataan mereka bukan pernyataan Katolik. Yes. Iyalah. Yes. Oke. Kenapa bukan pernyataan Katolik? Sekarang saya tanya. Di dalam iman Katolik adakah ajaran hari kiamat? Akhir zaman ada. Istilahnya beda itu nanti. Oh, Beda. oke. Saya Kalau tanya Beda hari konteks kiamat itu, ini. akhir zaman sama kiamat itu beda konteks. Beda. Hari kiamat itu turunnya Isa bunuh babi, bro. Iya, makanya tadi ku garis bawahi kalau di Alkitab kan akhir zaman. Jadi kena ada kata kunci di rencana keselamatan. Itu Iya. kata kunci. Kata kuncinya rencana itu mencakup semua. Tetapi Iya. kenyataannya itu kalau dalam istilah filosofis itu ada potensi dan aktus. Namanya rencana itu kan masih disebut potensi. Namanya potensi itu semua orang bisa diselamatkan. Berpotensi. Berpotensi. Kalau aktusnya kau harus terima Yesus. Kau harus Iya. percaya Yesus. Betul, Romo. Nah, Ya, itu jadi, bro, kata rencana itu memang dalam kata teologi rencana itu itu penting tuh. Garis kata rencana bawahnya. itu rencana keselamatan itu penting di situ. Saya tidak baca itu Ya. ya, Tapi Romo, nomor itu yang saya ambil nih kalimat depannya ada kata kiamat. kamat. Kiamat ini kalau dalam konteks saudara kita, karena saya belajar sedikit tentang mereka 4 SKS tapi ya. Itu katanya nanti kalau kiamat itu yang datang itu Dajjal dan Isa alaihi salam pertama-tama tugasnya membunuh babi. Makanya kita harus banyak makan babi ya, teman-teman. Oke, supaya tidak nanti dibunuh-bunuh gitu maksudnya. Ya. Oke. Jadi di dalam iman Katolik tidak ada istilah hari kiamat, apalagi pengajarannya Isa datang bunuh babi. Nggak ada. Jadi itu pernyataan mereka yang diambil. Bukan dibenarkan gitu loh. Oh ya benar gitu. Bukan. Ya. Oke. Itu bro. Jadi penting kata rencana, penting kata yang menyatakan. Esensi dari kiamat ini dari bahasanya atau dari apanya? Maknanya bro. Bukan bahasa atau etimologi kata kan? Bukan. Oke. Bukan. Kiamatnya Isi Muslim dari itu tidak sama dengan iman kekristenan pada umumnya. Mana ada bunuh-bunuh babi bro. Oke. Nah, ini kan mengutip kata mereka toh yang menyatakan. Coba deh buka kamus KBBI, kata menyatakan itu pihak ke satu atau kedua? Bro, ini Iya, gue iseng kedua. nih ya. Bro, Iya. gue lagi iseng nih ya. Gue coba tanya chat GPT ya. Aku masukin nih. Aku masukin kan ya. KGK 841. Terus yang kata menyatakan itu pernyataan siapa? Jawabannya apa?
kaum muslimin lah yang menyatakan bahwa mereka Menyatakan berpegang itu. pada iman. Ya, ini karena kesulitan orang Indonesia banyak yang padahal di bahasa Indonesia itu begitu ada koma itu Jack, udah penjelasan ada kalimat sebelumnya. Charlie, Ya, ya mau. memang itu fakta. Makanya penelitian PISA itu mengatakan level kita yang di Indonesia yang mahasiswa tingkat 2 itu kurang lebih sama dengan mereka yang di Eropa yang kelas 2 SMP. Membaca teks tapi tidak menangkap apa isi teks. Itu yang terjadi dengan tingkat literasi Indonesia. Dan itu penelitian PISA itu tahun 2022-2023 menyatakan itu. Maka ketika sebuah teks kemudian dibaca, lalu dilepas dari keseluruhan konteks, boro-boro menangkap isi teks, tapi kemudian mengerti apa yang di dalam teks, itu yang ngajar para dosen di Indonesia pun mengeluh. Bukan koreksi isi kata, tapi koreksi isi bahasa. Koreksi bahasa, sibuknya koreksi bahasa, bukan koreksi isi dari skripsinya atau tesisnya. Padahal itu fakta. pelajaran kelas 2 SMA loh, Mo. Itu fakta. Itu fakta. Apalagi kemudian mencoba untuk memahami apa yang ada di dalam katekismus gereja Katolik itu. Membedakan antara kata rencana keselamatan dengan keselamatan itu sendiri saja, itu rempong. Lalu tadi yang menyatakannya merujuk pada siapa, itu kan soal struktur kalimat. Di mana subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam sebuah kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Yang mana induk kalimat, yang mana anak kalimat. Itu kan salah satu rangkaian untuk memahami sebuah teks atau sebuah artikel atau sebuah tulisan. Nah itu jelas. Charlie kemudian coba chatting saja itu langsung tahu itu yang merujuk itu. Coba dibaca Charlie. Ya, jadi kaum muslimin lah yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Ini adalah pengakuan dari pihak muslimin sendiri, bukan penilaian atau pengakuan dari pihak gereja Katolik. ChatGPT loh ini yang ngomong. Ya. Nah, langsung ya. Namun Charlie, penting dicatat itu meskipun Coba Om Charlie itu pernyataan siapa itu? Coba koreksi dulu sumbernya. Iya, kaum muslimin. Enggak, ini kaum ini muslimin. aku copy ChatGPT, ini KGK 841. Aku bilang kata menyatakan itu pernyataan siapa. Nah, dijelaskanlah yang menyatakan itu kaum muslimin. Nah, namun nih ada catatan juga. Meskipun demikian, pernyataan dari umat muslimin itu sendiri, Konsil Vatikan II tetap menyebut mereka secara positif dalam konteks ini sebagai orang-orang yang bersama bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim. Dengan kata lain, pendekatan iman dan teologi berbeda, ada pengakuan dari gereja atas adanya titik pertemuan, terutama monoteisme dan iman kepada Allah yang Maha Rahim. Nih ya, jelas ya. Nih, kaum muslimin lah yang menyatakan mereka berpegang pada iman Abraham. Ini adalah pengakuan dari pihak musliman sendiri, bukan penilaian atau pengakuan dari pihak gereja Katolik. Ini kata ChatGPT ya. Jelas itu. Jadi begitu DOC. Iya bisa lanjut nomor berikutnya deh. Iya. Dok, No? Dek, ya. Boleh dibaca karena itu satu kesatuan, Bro. Nomor Kalau berikutnya. JK itu dia ada judul-judulnya itu. Ya. Oke. Ya. Tadi judul yang kita baca 841 itu apa ya? Coba dibaca di atasnya. Judul atasnya. Gereja dan orang bukan Kristen. Ya. Nah, itu masih ada tuh 841, 842. Coba 842. Hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen terletak pertama sekali dalam asal dan tujuan bersama umat manusia. Baca lagi. Terus? Semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah, yang penyelenggaraannya
bukti-bukti kebaikannya dan rencana penyelamatannya meliputi sebuah orang sampai para terpilih dipersatukan dalam kota suci. Oke. Masih ingat peristiwa Menara Babel? Oke, Masih ingat? perpecahan di Menara Babel ya. Oke. Perpecahan bahasa. Oke. Sumber manusia di situ dikatakan 1, 2, 3, 4. Banyak. Sumber manusia di situ disebut apa? Satu. Lalu kemudian kenapa mereka tersebar? Karena bahasa mereka dikacaukan. Yang apa di Menara Babel itu ya? Ya. Oke. Nanti baca ya di peristiwa Menara Babel itu nanti sangat jelas dikatakan mereka diserakan dan mereka saling tidak tahu bahasa mereka masing-masing. Oke ya, berarti sumber dan asal mereka ada satu ya, berarti ya, betul? Iya, satu. Oke. Berarti pencipta mereka yang menyerahkan mereka ke segala penjuru itu ada satu atau dua? Satu. Oke. Itu berbicara mengenai konteks penciptaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Walaupun dia beragama apapun, tidak mungkin dia diciptakan oleh iblis. Betul? Betul. Penciptanya siapa? Ya Tuhan. Oke. Nah, kalau nanti bahas mengenai perbedaan, bro, itu berbicara wahyu. Ya, berbicara mengenai wahyu, maka berbicara mengenai bagaimana Allah mewahyukan diri dan bagaimana dia memberikan jalan keselamatan. Itu baru membahas perbedaan di situ. Tetapi di tataran yang saudara baca tadi, itu berbicara penciptaan, berbicara tataran umum, bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan semua manusia. Ya, saya tidak gunakan bahasa teologi, ontologi, dan epistemologi, itu tinggi sih bahasanya. Cuman saya coba lebih sederhana. Sehingga saya kutip-kutip sedikit tadi peristiwa Menara Babel. Gitu ya. Nah, Oke. Paham. Oke. Nah, kemudian orang-orang kan selalu mereka itu kenapa mempersoalkan itu? Membacanya tidak tahu, bahasa Indonesianya nggak lulus, saya bilang. Saya pernah membahas juga di Komal siapa waktu itu. Saya bilang bahasa Indonesia aja nggak lulus, bagaimana bisa mengerti makna? Benar kata Pater Marcel tadi. Ya, bahasanya saja tidak paham mereka. Apa memaknai rencana itu apa? Sang pencipta itu apa maksudnya? Dan apalagi makna yang lebih dalam lagi. Nah, kalau tadi saudara baca 842 di situ, itu kategorinya menceritakan Allah itu menciptakan seluruh manusia. Dan tujuannya hanya satu. Jangan bahas dulu wahyu. Kalau bahas wahyu nanti, nah baru kita masuk ke situ. Kamu katanya tujuannya satu. Benar nggak wahyu yang kamu katakan itu? Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama? Apa yang terbukti dalam diri Kristus? Kalau enggak, berarti yang kamu katakan sama itu, kamu sepertinya salah ini deh, ya kan? Salah jalan, kira-kira begitu. Kamu kira kamu menuju ke sana, ternyata jalanmu salah. Maka nanti bagian KGK 842 dan 41 itu kita temukan di LG 16, Lumen Gentium 16, dokumen Konsili Vatikan kedua. DG, ya. Langsung saja ke ya, Pastor. Langsung ke KGK 846 sampai 848. Silakan, Dok. Kalau karena tadi ngantar dari Wahyu toh, kita bicara tentang langsung ke menukik ke Wahyu ya. Kita langsung ke 846 sampai 848. Oke. Coba dibaca, Dok. 846. Di judulnya ya.
di luar gereja tidak ada keselamatan. Engkau baca dulu 846. Bagaimana dapat mengerti ungkapan ini yang seringkali diulangi oleh para bapak gereja? Kalau dirumuskan secara positif, ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja, yang adalah tubuhnya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu keselamatan, sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang melalui baptis bagian pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. 847. Penegasan ini tidak berlaku untuk mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah, dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan kekal. 848. Meskipun Allah melalui jalan yang diketahuinya dapat menghantar manusia yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil kepada iman yang merupakan syarat mutlak untuk berkenan kepadanya. Namun gereja mempunyai keharusan sekaligus juga hak yang suci untuk memberitakan Injil kepada semua manusia. Nah, ketika engkau membaca keseluruhan itu, engkau nangkap. Nah, saya mau tanya, DOC tentang kaitan di antara nomor rencana keselamatan tadi, lalu kemudian sekarang dimasuk ke nomor apa yang DOC tangkap dari 846? Tentang gereja, keselamatan dalam gereja. 846 itu. Ya. Apa yang engkau baca? Apa yang engkau tangkap dari 846? Belum paham sih saya. Kamu baca ulang. 846 saja dulu. Oke. Saya pengennya bahas satu-satu itu kan. Ya, oke. Oke, 846 dulu. Oke. Berat soalnya ini Romo, soalnya ini kan Iya, baru iya, saya iya. tahu semua. Oke, engkau baca dulu. Karena itu Oke. satu kesatuan itu. Tadi kan masih potensi, sekarang atau yang disebut dengan sekarang aktusnya. Jadi konkretnya seperti apa, aksinya seperti apa di 846. Oke. Bagaimana dapat dimengerti ungkapan ini yang sering kali diulangi oleh para bapak gereja? Kalau dirumuskan secara positif, ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja, yang adalah tubuhnya. Betul, itu sesuai ayat Alkitab. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Oke. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya. Yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis Kristus, sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintu. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Oke, lanjut Romo. Jangan lanjut dulu, pahami dulu di situ. Jangan lompat dulu. Apa yang kamu dapat tangkap di situ? Itu kata Romo tadi. Ya, yang penting intinya bahwa keselamatan itu datang dalam gereja. Gereja Jadi, apa? Gereja Gereja Katolik. apa di situ? Di situ Iya kan sudah. Katolik. Oke, lanjut. Kalau sudah mengenal gereja Katolik, tapi tidak mau masuk dalam gereja Katolik, di luar dia tidak mau masuk, ya tidak dapat diselamatkan. Itu poinnya. Oke.
Oke. Lanjut 847. Penegasan ini tidak berlaku untuk mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Tunggu. DOC, tunggu dulu. Oke. Kita masih ke nomor 847. Ya. Jelas dikatakan bahwa rencana keselamatan tadi sebelumnya diperuntukkan bagi semua orang. Tetapi di nomor berikutnya, Gereja Katolik menegaskan bahwa satu-satunya yang menyelamatkan menjadi perantara keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Dan syarat orang mau selamat, dia harus menerima, dia percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Dia menerima baptisan di dalam gereja yang adalah tubuh mistik Kristus. Dan Yesus tidak mendirikan banyak gereja, tetapi hanya satu gereja di atas dasar Petrus, batu karang Petrus, yaitu Gereja Katolik. Maka aku udah paham itu. Maka jika orang tahu bahwa Gereja Katolik tahu tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi berkeras dan menolak, dia ada bahaya tidak diselamatkan. Dia tahu tentang Gereja Katolik, tetapi tidak mau bertahan di dalamnya. Ini bagi umat Katolik yang murtad, yang loncat kandang. Dia tahu bahwa Gereja Katolik, bahwa Yesus mendirikan gerejanya, Gereja Katolik. Dia tahu itu, tetapi dia tidak mau bertahan di dalamnya. Dia ada bahaya tidak diselamatkan. Bahwa meskipun misalnya orang Muslim percaya bahwa Allah itu pencipta, tapi mereka tidak percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tidak percaya bahwa Gereja Katolik ada gereja yang didirikan Kristus. Mereka tahu ini. Sudah diberitahu tentang Yesus. Sudah diberitahu tentang Gereja Katolik. Tapi mereka berkeras menolaknya. Mereka ada bahaya tidak diselamatkan. Bahwa dengan demikian, secara teologi, Konsili Vatikan kedua, yang kemudian ditegaskan dalam katekismus gereja tadi, itu kan semuanya ada rujukannya dari Lumen Gentium itu. Ada rujukannya dari Lumen Gentium itu. Nah, Gereja Katolik tidak pernah secara doktrinal merelativisir satu-satunya keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Boleh mungkin percaya Allah sebagai pencipta, tetapi kalau tidak kemudian sampai beriman pada Yesus dengan tandanya itu adalah memberikan diri dibaptis dalam gerejanya, maka dia ada bahaya tidak diselamatkan. Itu jelas, itu ditegaskan ke nomor berikutnya. Lalu kemudian sekarang engkau baca lagi di nomor berikutnya tadi yang tadi terjeda. Oke. Yang masih 47 ya. Yang terjeda tadi. Iya. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan kekal. Ya, itu konteksnya adalah jika di suatu tempat tidak ada orang Kristiani di situ, tidak ada umat Katolik di situ, tidak ada gereja Katolik di situ, tidak ada yang mengajarkan tentang Yesus di situ, tidak ada yang mengajarkan tentang gereja Katolik di situ. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka melakukan apa yang baik yang diajarkan oleh Yesus. Allah bisa saja menyelamatkan mereka. Mereka dalam ketidaktahuan mereka, oleh karena tidak ada yang mewartakan Yesus kepada mereka, tidak ada yang menjelaskan tentang gereja Katolik kepada mereka, tapi mereka melakukan apa yang diajarkan Yesus dalam hidupnya, bisa saja mereka dengan cara Allah sendiri yang kita tidak tahu, bisa saja menyelamatkan mereka. Dan itu berlaku bagi konteksnya adalah mereka yang sungguh-sungguh terisolir tanpa ada gereja Katolik di situ, tidak ada orang yang mewartakan tentang Yesus kepada mereka di situ. Apakah itu terjadi di Indonesia? Tidak. Di sini ada gereja Katolik di mana-mana. Kalau orang tidak kenal Yesus, tidak kenal gereja Katolik, bahkan dengan sudah tahu Yesus sebagai juru selamat, mengolok-olok dia, menolak dia secara frontal, bagaimana dia bisa diselamatkan? Bahkan mengolok-olok salib Yesus, ada jin kafir di sana, bagaimana dia bisa diselamatkan? Mengolok-olok masa punya Allah hanya memakai cangcut, bagaimana dia bisa diselamatkan?
Dia tahu bahwa Yesus Kristus juru selamat. Dia tahu tentang Yesus Kristus, tapi dia menolak pewartaan tentang Yesus. Dia menolak untuk menerima diri, memberikan diri dibaptis. Dia dalam bahaya tidak diselamatkan. Nah, itu konteksnya berbeda. Nah, ke nomor berikutnya. Oke. 848 ya. Meskipun Allah melalui jalan yang diketahuinya dapat menghantar manusia yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil. Ya. Tanpa bersalah Pada tidak mengenal iman yang merupakan syarat mutlak untuk berkenan kepadanya, namun gereja mempunyai keharusan sekaligus juga hak yang suci untuk mewartakan Injil kepada semua manusia. Nah, itu kan akhirnya undangan. Karena bahwa memang rencana keselamatan ini diperuntukkan bagi semua orang. Tetapi rencana ini harus menjadi kenyataan. Oleh karena itu, apa yang menjadi misi Yesus kepada para murid sebelum ia naik ke surga, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Mereka yang percaya supaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus atau Putra dan Roh Kudus. Apa yang kemudian menjadi misi Yesus ini, itu diemban oleh gereja Katolik yang hadir dimanapun di seluruh dunia ini. Woi, Golan ini sudah tidur ini, Golan ini turunkan saja. Ngoroknya hancur punya. Brother Marcel nih, kacau ya. Orang yang sedang ngorok dinaikkan. Memang Bukan komalnya saya yang Romo Hero naikkan, ini. Brother. Romo, boleh nggak aku tanya sedikit, Romo? Iya. Ya, Maka, itu kan tadi belum selesai tadi, Charlie, bahwa kemudian bahwa gereja Katolik kemudian terus hadir di mana-mana, kemudian di seluruh dunia untuk mewartakan Yesus, mewartakan gereja Katolik dan segala macam, artinya memperkenalkan gereja Katolik juga ke seluruh dunia ini dengan tingkat kehadiran yang menjangkau seluruh dunia begitu. Karena penting, karena ada begitu banyak orang yang mungkin saja melakukan apa yang diajarkan Yesus, tapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Karena tidak ada yang mengajarkan tentang Yesus kepadanya. Tidak mengenal gereja yang didirikan Yesus. Maka gereja Katolik tetap ditegaskan oleh Menjensium dan Katekismus Gereja Katolik supaya tidak boleh berhenti untuk terus bermisi, yaitu menyebarkan iman kepada Kristus ini. Karena penting, walaupun rencana keselamatan mencakup semua orang, bagaimana orang mengenal Yesus, memberikan diri dibaptis dalam gerejanya, kalau tidak ada yang mengajarkannya, tidak ada yang memperkenalkannya. Maka itu tadi di nomor yang berikutnya, yang tadi barusan dibaca itu, kewajiban untuk mewartakan Yesus kepada segala bangsa. Begitu. Oke, demikian penjelasan untuk nomor yang terakhir yang baru dibacakan. Mungkin ada tambahan dari DGA berkaitan dengan itu. 3 nomor terakhir yang dibacakan oleh DOC. Atau Charlie mungkin mau menambahkan menggaris bawah. Aku mau nanya dikit, Mo. Ini Sorry. sering. Ya, sorry Romo. Oke. Ya, gini, itu kan ada kata benar-benar tahu. Tapi kadang-kadang kan orang nggak benar-benar tahu bahwa Yesus itu juru selamat dan gerejanya itu adalah satu-satunya, Mo. Itu bagaimana, Mo? Dan itulah yang diperlu dengan pewartaan tadi di nomor terakhir tadi. Bahwa dengan media-media seperti inilah kita menjelaskannya. Maka ketika kemudian Romo Patris Allegro kemudian menegaskan misalnya dengan viti-vitinya. Kemudian ketika saya juga dalam viti-viti saya menegaskan tentang ya gereja Katolik sebagai satu-satunya gereja yang didirikan Yesus. Yesus tidak mendirikan banyak gereja. Yesus tidak pernah menurunkan Alkitab dari langit. Yesus tidak pernah kemudian menulis Alkitab. Tapi dia mendirikan gereja. Melalui gereja kemudian pengajaran Yesus ini dikumpulkan dan kemudian ditulis dan ditetapkan melalui kanon. Berarti gereja Katolik lah gereja yang didirikan Kristus. Maka gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang benar yang didirikan oleh Kristus, dan itu harus disampaikan kepada semua orang supaya orang tahu dan tidak kemudian merelativisir bahwa semua gereja sama saja karena sama-sama percaya Yesus. Begitu Charlie. Maka ketika kemudian ini bukan fundamentalisme, tetapi radikal, kembali ke akar kekristenan kita yang sejati.
Jadi fungsi pewartaan itu yang penting supaya mereka benar-benar tahu ya Mo ya. Benar-benar Tapi kalau tahu tapi bahwa kalau Yesus ketika mereka belum benar-benar tahu berarti mereka masih termasuk ignorance dong. kalau antara dua, Hmm, ignorance yang memang ignorance atau ignorance yang disengaja. Oke. Kan itu bisa dilihat dari komentar, itu bisa Oh ya. dilihat. Saya tuh bisa mengukur dari komentar atas video-video saya yang mana benar-benar ignorance, yang mau tahu, tetapi yang mana memang sungguh mau protes. Iya. Yang protes itu beda dengan yang mau tahu. Nah, yang protes itu dia menolak sebenarnya. Dia masih menolak kebenaran itu. Maka dia protes terus-menerus. Tetapi yang mau tahu, beda dia punya cara bertanyanya. Dia akan bertanya, oh kenapa demikian? Kenapa ini? Kenapa itu? Tapi yang mau tahu, yang memang dia sudah punya disposisi tersendiri, dia hanya memang memprotes apa yang diajarkan seperti itu. Maka semakin banyak yang mengajarkan tentang kebenaran iman Katolik dan semakin banyak yang mendengar dan kemudian tidak mau bergabung di dalamnya, ya risiko tanggung sendiri. Itulah risikonya dunia media sosial ini. Ketika dengan media sosial ini kemudian pewartaan tentang iman Katolik terbuka luas dan kemudian ada yang mendengarkannya, menyimaknya, tapi kemudian terus menolaknya, berkeras menolaknya. Dan itu beberapa akun kan kita bisa mengerti, akun yang selalu muncul di video-videonya Romo Patris, akun yang muncul di komal-komal Katolik. Memang orang-orang yang memang mau protes. Bukan ignorance dalam arti itu, tetapi orang-orang yang punya disposisinya sendiri, lalu kemudian bagaimana menyerang kebenaran yang disampaikan dalam pengajaran iman Katolik. Itu beda, Charlie. Bisalah dari cara berkomentar itu kita bisa membedakan yang sungguh-sungguh dalam ketidaktahuan dan yang memang pura-pura tidak tahu. Iya. Karena kan memang kalau mereka sudah didoktrin dari kecil, ketika dikasih sesuatu yang baru kan Kaget. kaget dan reaksi pertama pasti menolak. Ketika dia udah berpikir lagi baru dia bisa menerima. Itu yang kan saya kan juga dari Protestan dan mayoritas keluarga saya juga Protestan. Jadi saya sangat memahami kenapa, karena dari saya kelas 3 SD pun sudah diajarkan Katolik nyembah patung, Katolik ini, itu udah dari 3 SD udah diajarkan kami. Aduh, Makanya jangan korek itu lagi. Iya. Maksudnya poinnya adalah kasihan kenapa mereka memang dari lahir secara sebagai Protestan yang nggak Sudah ngerti iman didoktrin, ya. Katolik, sudah didoktrin. Jadi ketika kita mau memecahkan doktrin itu sangat sulit sekali. Makanya kita perlu selain mewarta berdoa juga. Nah itu rahmat itu muncul. Kayak contoh ya, ini saya kebetulan ada salah satu anak baptis saya dari pewartaan TikTok juga. Dia pas lagi kan dia tanya sama saya jawab. Dia bilang dia sakit hati pas pertama kali saya jawab. Tapi akhirnya setelah dia sakit hati dia berpikir, nah dia mau tahu lebih dalam lagi gitu. Awalnya sakit hati, benar-benar dia bilang saya sakit hati dan saya nggak bisa terima. Nah akhirnya dia janjian sama saya, dia bawa pendetanya juga waktu itu. Ya udah, diskusi lah sama bertiga kami. Nah, setelah diskusi dia yakin masuk Katolik, dia langsung katekumen. Gitu. Itu sih pengalamannya, Mo. Karena memang nggak mudah gitu orang yang udah didoktrin, total langsung dijebol, sampai dia benar-benar tahu belum tentu juga. Tapi kalau orang yang benar-benar tahu pasti mau masuk gitu. Pengalaman saya sih. Itu sih, Mo. Mau dan Romo, maaf izin dan teman-teman, aku mau izin turun dulu ya, mau istirahat, udah malam. Oke, besok DOC. kerja. Jangan Makasih, lupa, Romo. Paman jangan Jose. lupa, kamu dalami ya nomor-nomor tadi itu. Engkau baca lagi ya. Betul, Oke, betul. siap. Oke. Nah, engkau baca lagi supaya engkau yakin bahwa Gereja Katolik tidak pernah secara doktrinal merelativisir keselamatan dalam Yesus Kristus dan gerejanya. Hanya secara pastoral, dokumen Konsili Vatikan II berubah. Kita sudah kenyang perang dengan kaum Islam itu di dalam abad-abad gelap dalam gereja itu. Sekarang model setelah Vatikan II itu dialog, bukan lagi perang. Oke, siap. Begitu.
Makanya itu yang kau ngerti secara pastoral dengan secara doktrinal itu beda. Makanya bahasa Vatikan kedua itu harus dipahami. Secara pastoral berubah, tapi secara doktrinal tidak berubah. Itu terbukti. Oke. Oke. Saya sebelum engkau turun, satu hal jadi sebenarnya saya mau katakan bahwa kalau engkau mau mengerti betul KGK, kanon, engkau harus omong dengan orang Katolik. Berarti yang kedua, seorang Protestan bagaimana mungkin baca aturan rumah tangganya orang dan dia mengeritik aturan rumah tangganya orang, kan tidak mungkin kan. Dia tidak akan mengerti karena itu aturan orang punya, bukan dia punya. Saya pikir itu. Jadi ini juga harus dipahami. Jadi saya istirahat karena saya lihat saudara-saudara sini mereka ngomong, saya juga istirahat sedikit. Oke, terima kasih DOC. Iya, silakan. Tadi Bruder kasih naik Oh, ada orang. tamu Romo. Orang Ada tamu. Bukan saya yang kasih naik, Pater. Oh, kita sapa JJ Ya, juga. tadi Bu JJ JJ atau tadi. Nyonya ini? Ibu. Halo? Selamat malam Pater dan Teman saya. Bruder dan semua. Oh, Iya. Oh iya, baguslah. JJ silakan jalan-jalan Silakan. kemana nih? Jalan-jalan ke Pater Cafe. Aku pernah chat Pater lo di WA tapi nggak ditanggapin. oh ya curhat ini langsung komplain ini dan naik Orang Medan kan? naik komal Iya. naik komal untuk Benar. protes. Kan kemarin aku maksudnya kemarin itu Pater aku maksudnya mau nanya ada sih tentang kayak apa materi mengajar gitu. Tanya di Pater Marcel. Tanya dulu. Udah sekarang nggak lagi. Ulang Kemarin lagi. Ulang lagi DM-nya apa itu isinya pertanyaan itu. Isi DM-nya bagaimana? Saya lupa Langsung nih, maaf. mumpung naik nih, langsung tanya saja JJ. kan Tanya kemarin langsung saja. ini. Sebenarnya itu apa ya? Pertanyaan itu muncul dari yang guru-guru yang beragama Islam. Ya tentang ini, tentang kenapa kalian orang Katolik itu kenapa orang Katolik itu menyembah patung, terus katanya terkait dengan yang pemilihan Paus Leo itu juga kan mereka persoalkan. Dia kan punya nama, kenapa harus nama Leo yang dipakai? Katanya gitu. Nah aku kan nggak tahu ini alasannya apa. Terus ku bilang, aku harus mencari tahu dulu kebenarannya. Kenapa Paus kami itu menggunakan nama Leo. Ku bilang kayak gitu. Dan sampai detik ini aku nggak tahu sih, memang belum tahu gitu. Karena ada beberapa pater yang kutanya juga mereka belum respon. Lagi retret. Itu yang mau kutanya. Oke, Pater Marcel atur sama Supaya, saya. Nanti sebentar supaya kalau kalau misalnya muncullah besok pertanyaan itu bisa ku jawab. Oke JJ. Oke, JJ. Nanti Pater Marcel ambil semua jawabannya. Silakan. Catat ya, soal JJ. Soal menyembah patung kau tanya. Bruder. Mereka engkau tanya ke JJ tanya, mereka masih ikut apel 17 Agustus enggak? Masih, mereka masih. Masih. Mereka hormat bendera enggak? Iya, Nah, mereka menyembah bendera enggak? iya. Nah, enggak, maksudnya waktu mereka hormat bendera itu mereka menyembah bendera enggak? Kayaknya iya sih. Bukan. Tidak. Ketika kita hormat bendera, kita tidak menyembah bendera. Ketika engkau menghormat bendera pada 17 Agustus atau mungkin kalian guru pada saat 2 Mei, mungkin saja Hardiknak pada hari pendidikan nasional itu apel bersama di kecamatan, kemudian seluruh siswa kemudian dengan para gurunya menghormati bendera. Apakah kita menyembah bendera? Tidak. Kita tidak menyembah bendera. Kita menghormati jasa para pahlawan yang memperjuangkan merah putih itu berkibar di Indonesia. Yang kedua, ketika ada patung Panglima Sudirman, patung Diponegoro, apakah kemudian orang Indonesia menyembah Diponegoro, patung Diponegoro, ketika membuat patung Diponegoro? Tidak. Itu hanya sarana untuk mengenang jasa Diponegoro, jasa Sudirman, jasa Soekarno,
jasa orang-orang yang digambarkan dalam patung itu. Kita tidak menyembah patung itu. Maka patung di dalam gereja Katolik itu hanya sarana untuk mengenal para santo dan santa, termasuk kita mengenang Yesus Kristus, mengenang Bunda Maria, mengenang para kudus. Kita tidak menyembah patung itu, tetapi kita menghormati pribadi yang dilukiskan melalui patung atau gambar itu. Maka kita tidak menyembah. Maka kemudian di gereja Katolik kenapa ada penuh dengan ikon, penuh dengan gambar, penuh dengan patung di dalam gereja Katolik? Karena kita tidak kemudian berhenti di patung dan gambar itu, tetapi pribadi yang diwakili oleh patung dan gambar itu. Lebih jauh, kalau pasang foto Bapak dan Mama di rumah, apakah kita menyembah itu foto Bapak dan Mama itu di rumah dengan memajang mereka itu? Tidak. Dia melihat foto Bapak dan Mama itu, kita mengenang hidup mereka, jasa mereka terhadap kita, anak-anaknya. Kita tidak menyembah gambar orang tua kita yang dipajang di ruang tamu itu, atau yang ditaruh di atas lemari utama di kamar kah, atau di ruang tamu keluarga kah. Demikian pun patung dan gambar di dalam gereja Katolik hanyalah sarana untuk membantu umat Katolik. Dalam sejarah kekristenan, ketika ikonografi itu, sejarah ikonografi itu, gambar-gambar kisah Alkitab itu yang dilukiskan dalam ikon-ikon gereja itu adalah sarana untuk memperkenalkan umat Katolik agar mengerti tentang Alkitab, oleh karena keterbatasan pada masa itu sebelum adanya mesin cetak segala macam. Itu semua kisah Alkitab itu digambarkan, dilukiskan di dalam dinding gereja atau di kaca-kaca patri gereja. Supaya apa? Umat melihat dan kemudian belajar tentang kisah-kisah Alkitab itu di dalam gambar-gambar itu. Mereka tidak menyembah gambar-gambar dalam gereja itu, tapi membantu mereka untuk mengenal pribadi-pribadi yang diwakilkan di dalam gambar-gambar maupun yang dilukiskan di dalam patung-patung yang ada di dalam gereja Katolik. Jadi jawab saja, kita tidak menyembah patung. Sederhananya begitu. Ketika kita menghormati bendera, kita tidak menyembah bendera itu, tetapi kita menghormati jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, kenapa para paus menggunakan nama yang berbeda dari nama mereka setelah mereka terpilih sebagai paus? Itu yang disebutkan nama pontifikal. Nama pontifikal itu adalah sebuah tradisi yang ada di dalam gereja Katolik, di mana seorang paus kemudian melanjutkan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, dengan kemudian mengambil nama pontifikal. Contoh, Paus Fransiskus, dia mengambil semangat dari Santo Fransiskus yang mengedepankan semangat kemiskinan dalam hidup dan karya dalam pelayanannya. Oleh karena itu, seluruh masa pontifikalnya Paus Fransiskus mencerminkan semangat Santo Fransiskus yang berpihak pada orang miskin, yang menghayati kesederhanaan dalam seluruh hidupnya sampai dengan kematiannya. Meskipun dia seorang Yesuit, dia memilih nama Fransiskus, seorang kapusin. Dia memilih nama Fransiskus, seorang kapusin, supaya dia mau menghayati kemiskinan secara radikal dalam tugas penggembalaannya, sebagai paus. Dan itu tercermin dalam seluruh karya dan pelayanannya sampai akhir hayatnya. Apa yang diteladankan oleh Santo Fransiskus tercermin di dalam hidup dan pelayanan Paus Fransiskus. Demikian pun ketika Kardinal Prevost memilih Paus Leo, nama pontifikal dengan Leo ke-14, dia ingin menggabungkan antara Leo pertama dengan Leo ke-13. Leo pertama itu memperjuangkan supremasi, memperjuangkan supremasi primasi Petrus, bahwa
ya Yesus hanya mendirikan satu gereja, yaitu gereja Kristus di atas dasar paus, di atas dasar Petrus dan para paus penggantinya. Dan yang kedua, di tengah situasi gereja yang diserang pada masa itu oleh dalam tanda kutip ya bangsa barbar, Leo pertama itu tidak melarikan diri, tetapi dia kemudian dengan kekuatan spiritual menghadapi serangan kaum barbar, dan kemudian Roma terbebaskan dari serangan kaum barbar. Ini menjadi salah satu semangat spirit yang diambil Leo pertama, yang diambil oleh Leo ke-14 untuk terus membangun komunikasi. Leo pertama itu terus membangun komunikasi juga dengan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya di gereja lokal lainnya. Dan Leo ke-13 adalah paus yang menjadi bapa ajaran sosial gereja melalui Rerum Novarum ya, atau Rerum Novarum. Jadi bapa ajaran sosial gereja, bahwa gereja di tengah dunia yang penuh dengan semangat kapitalisme ini, yang memperbesar keuntungan dengan kemudian menjadikan manusia sebagai alat produksi saja, bagaimana situasi modern ini kemudian bisa didialogkan dengan apa yang menjadi ajaran sosial gereja. Dan dalam pengamatan saya secara pribadi, dengan penggabungan kedua semangat dari Leo pertama dan Leo ke-13, Paus Leo ke-14 ingin supaya gereja Katolik tetap terbuka terhadap persoalan-persoalan dunia modern, termasuk dia juga kemudian menyatakannya itu dalam berbagai pidatonya soal keterbukaan gereja Katolik terhadap dunia digital, termasuk perkembangan yang saat ini berkaitan dengan robot, kemudian teknologi artifisial tadi, di mana manusia banyak yang kemudian tidak lagi dihargai. Kan kebanyakan sekarang kan orang menggunakan robot dalam berbagai macam profesi, dan kemudian manusia kemudian disingkirkan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang saat ini ditangani oleh artificial intelligence ya. Artinya bahwa teknologi buatan, kecerdasan buatan ini menggantikan manusianya. Bagaimana gereja Katolik hadir juga di dalam situasi dunia masa kini ini. Dan ini mungkin yang kemudian menjadi semangat dari Leo ke-14 ketika dia memilih nama pontifikalnya sebagai Leo ke-14. Apakah menjawab, JJ, dua pertanyaanmu? Menjawab, Pater. Terima kasih, Pater. Itu disebut nama pontifikal. Menjawab bisa diulang lagi, disimpulkan gitu. Kalau menjawab dirangkum gitu jawaban. Soalnya tadi engkau bilang, JJ, yang saya bingung tadi ketika saya tanya, apakah ketika menghormati bendera berarti mereka menyembah bendera? Engkau bilang iya. Tidak. Aku berarti, gini Pater, aku nggak nyangkut pautkannya tadi ke penjelasan terkait dengan kita menghormati. Apa bedanya? Pertanyaan saya sekarang, apa bedanya antara bendera yang kita hormati dengan patung? Apa bedanya patung Bunda Maria dengan patung para pahlawan yang dibangun di berbagai kota di Indonesia? Itu lebih kayak pemahamannya aja gitu kayak. Iya, pemahaman bahwa ketika kemudian ketika gereja Katolik memiliki patung, kita tidak menyembah patung itu. Tetapi ada pribadi yang diwakilkan oleh patung itu. Diwakilkan artinya digambarkan melalui patung itu. Jadi kita tidak menyembah batu atau semen yang menjadi patung itu. Tetapi ada pribadi yang diwakili oleh itu. Dalam otaknya orang Katolik, ketika berdiri di depan patung Bunda Maria, dia tidak kemudian mengatakan Bunda Maria itu di patung itu. Tidak. Bahwa melalui patung itu, dia bisa membayangkan, oh Bunda Maria mungkin digambarkan seperti ini gitu. Itu membantu menjadi sarana dia untuk berdoa begitu.
Jadi bukan menyembah patung secara fisik itu yang ada di depan orang Katolik yang berdiri berdoa di hadapan patung itu. Itu sama saja ketika kita mengangkat tangan kita ke samping jidat kita ini untuk menghormati sang saka merah putih itu. Kita tidak menyembah bendera merah putih itu. Kita tidak menyembah tiang bendera dengan kain di atas itu. Tetapi di balik kain itu, merah putih itu, warna polos merah dan warna polos putih itu ada darah para pahlawan yang berkorban di sana. Yang mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan Republik ini. Kita menghormati simbol. Makanya kalau saya ngomong ke simbol lagi bingung jadinya. Jadi bahwa bendera itu, di balik bendera merah putih itu ada jasa para pahlawan. Di balik patung Bunda Maria ada jasa Bunda Maria yang melahirkan Yesus. Mengerti maksudnya? Di balik foto orang tua kita yang kita hormati, yang kita pajang di rumah kita, itu ada jasa orang tua kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Maka ketika kita memandang foto orang tua kita, tidak kemudian kita berhenti di foto itu, tapi kemudian ingatan kita kemudian dibantu oleh foto itu untuk mengenang semua jasa orang tua yang sudah dilakukan bagi kita sepanjang hidup mereka. JJ menangkap analogi ini kah? Perbandingan ini. Iya, Pater. Bisa tanya balik ketika engkau menghormati bendera merah putih, apakah engkau menyembah bendera itu? Bisa tanya balik. Kalau misalnya saudara-saudari kita yang karena ada kelompok Muslim juga yang melarang orang untuk hormat bendera juga, disebut musyrik juga. Itu ada beberapa juga aliran Muslim juga yang kemudian anti dengan menghormati bendera merah putih, yang tidak mau itu disebut musyrik. Ada juga yang begitu. Protestan juga ada beberapa sekte itu yang sampai melarang untuk menghormati bendera merah putih. Kenapa itu dasarnya itu ya? Penjelmaan. Kalau Yesus bisa menjelma menjadi manusia, itu inkarnasi itu atau penjelmaan Yesus menyembah menjadi manusia. Yesus menjelma menjadi manusia. Itu dasarnya kenapa kemudian di dalam gereja Katolik apa yang ada dalam Alkitab itu bisa digambarkan, bisa dilukiskan, bisa dijadikan sebuah karya seni, patung dan gambar. Mungkin itu saja, JJ. Apakah ada tambahan dari teman-teman lain? Ya, yang ditanya tadi tentang patung ya, saya dengar ya. Sama pontifikal. Betul ya? Badai Betul. ya. Patung dan ini spesialis patung ini. Ya, Dia ini selalu gonggong Protestan itu. Selalu gonggong dengan patung ayam di atas. Kakak JJ, Protestan itu orang-orang yang tidak konsisten. Ini Muslim. Ya. Ini Muslim Ya. DGA ini Muslim Oh. yang tanya. Ya, Muslim nggak yang apa-apa. tanya. Ada Mungkin dia umat dengar dari Muslim, Protestan ada kan tadi ya. Ada umat Muslim, teman kerja saya yang bertanya. Oh gitu ya. Oke. Oke. Jadi kalau bicara mengenai patung ya, di saudara Muslim juga kan ada larangan tentang patung kan, betul nggak? Katanya kalau ada di rumah seseorang ada patung, maka malaikat tidak mau masuk. Itu ada seperti itu. Pokoknya mereka sama Nah. dengan Proti. Ya, Makanya kan KDM. Jadi kalau ada patung ayam, malaikat nggak masuk, malaikat nggak bisa kalau masuk ada juga. patung- Makanya Iya, jadi waktu KDM di Purwakarta itu jadi dia Tapi buka tergantung Elang, kalau malaikat suka Tergantung. makan ayam, mau bilang bagaimana? DG oh iya. Pasti masuk makan. Betul. DG Berat ini terlalu kalau malaikat tergantung makan aliran. patung ayam. Ya, tergantung malaikatnya, bukan alirannya, Romo. Tergantung malaikatnya. Karena ada aliran yang enggak apa-apa buat patung. Ya, memang ada Romo.
Ya, jadi gini, kalau melihat patung itu saya lebih ke arah seni ya, KJJ. Di dalam kehidupan kita ini ada seni lukis, ada seni musik, ada seni rupa. Oke ya. Di dunia ini orang-orang pecinta seni itu pasti dia akan tahu bahwa tiga seni ini adalah hal yang merupakan ekspresi. Nah, kalau di dalam kekristenan saya lihat dari sudut pandang seni, patung itu adalah ekspresi iman, ekspresi cinta seorang Kristiani kepada Yesus Kristus, kepada Bunda Maria, kepada para rasul yang adalah tokoh-tokoh historis. Maka kalau saya berikan contoh yang sederhana, ekspresi cinta saya kepada pacar saya itu saya taruh fotonya di wallpaper saya. Kalau dulu di Dan dompet. setiap hari, gimana Pater? Kalau angkatan 80-an ke bawah di dompet. Di dompet. Ya, nanti jangan sampai itu dibilang musyrik nanti menyimpan jimat. Padahal itu foto pacarnya. Jimat di dompet. Nah, oke. Tadi saya katakan patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, patung para rasul itu adalah ekspresi cinta, ekspresi iman terhadap tokoh historis itu. Lalu saya geser kepada yang lebih sederhana, ketika saya cinta dan sayang kepada pacar saya, entah itu LDR-an atau dekat, itu pasti saya taruh fotonya yang cantik di dinding, ya kan? Lalu kemudian saya taruh juga di, kalau perlu di meja gitu ya, juga di HP, dan kalau perlu di dompet gitu ya. Pernah kekecup foto pacar dulu? Kenapa? Pernah kecup foto pacar dulu? Saya pernah Pater dulu. Itu apakah karena berhenti dikecup fotonya itu atau tidak? Karena saya sayang dia, saya cinta dia. Karena sayang dia, bukan sayang fotonya. Berarti karena kangen Romo. Ini Aku juga pernah Romo. Kalau saya nggak pernah kecup. Ini. Tapi kalau foto ibu saya kecup. Nah, kalau pacar nggak mau saya kecup, langsung aja Romo. Kalau saya nanti kangen sama pacar saya yang ada di Batu, maka saya cukup melihat fotonya dan saya ciumi fotonya yang ada di sini. Yang LDR itu. Sudah. Ya, jadi gini. Jadi pendekatan ini, saya mau mengatakan bahwa apa yang ditampilkan oleh orang-orang Katolik melalui patung itu ekspresi cinta mereka terhadap Yesus Kristus. Apa yang dilakukan terhadap benda itu ekspresi iman mereka kepada tokoh yang sesungguhnya, bukan tujuan akhirnya kepada patung atau gambar itu. Gitu ya. Nah, kalau orang menolak seni rupa, seharusnya semua seni ditolak. Tapi saya tidak heran dengan saudara kita itu. Ada juga yang menolak musik loh. Nggak boleh. Musik itu musyrik. Mengandung hawa nafsu, kira-kira begitu kalimatnya. Maka ada yang katanya hijrah. Dulunya anak band, dia hijrah sampai jenggotannya panjang kayak saya. Gitu kan. Ada tuh anak band yang katanya hijrah. Dulunya mereka pencipta lagu, pencipta musik. Gitu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang kurang pas di situ ya, menolak seni rupa tapi memelihara seni musik, memelihara seni lukis, termasuk foto. Kalau menolak seluruhnya dan itu semua berhala, harus dihapus semua. Bayangkan di dunia ini tidak ada seninya, apa jadinya dunia ini? Kosong melompong, ya kan? Begitu. Jadi Protestan lagi ya, jadi Protestan. Protestan juga sudah kembali sekarang ini, yang sudah sadar menggunakan patung, Pator. Makanya ada foto termasuk tadi ya. Patung ayam tadi. Patung ayam di atas bubungan. Ayam itu daripada dia di KFC atau CFC, dia lari ke situ supaya tidak dipotong.
Dia lari ke situ kan tinggi sekali, nggak bisa diambil dia. Tapi DGA, kalau di Katolik itu di gereja-gereja tua, gereja-gereja tua itu kebanyakan tuh dengan ayam jago di atas menara. Lihat saja misalnya beberapa gereja tua di Indonesia itu ada ayam jago. Kalau di Sintang ini ada gereja Sejiram, itu gereja tertua, sejarah misinya di sini. Itu di atasnya ada ayam jago, patung ayam jago. Begitupun saya ingat gereja yang di Ambarawa itu juga ada patung ayam jago di atasnya. Nanti dicek kenapa gereja Katolik di gereja-gereja tua itu ada simbol ayam jago di situ. Itu melambangkan apakah ayam yang berkokok 3 kali pada pengkhianatan Petrus. Nanti dicek makna ayam jago di dalam menara-menara gereja tua, di dalam gereja Katolik. Mungkin itu yang ditiru oleh saudara-saudari kita yang terpisah belakangan ini di menara-menara gereja mereka. Gitu. Ingat bahwa gereja tua kita menggunakan patung ayam jago di atas menaranya. Ya, itu dari sisi saya sih, dari sisi seninya saja saya menyinggung. Ya, sedikit saya mau menyederhanakan ya, Kakak JJ ya. Jadi kalau ada gambar atau lukisan sawah atau pegunungan di rumah kita, akan kita mengingat bahwa ke sawah itu bukan berarti gambar di rumah kita ada sawah. Kita mengingat kesejukan sawah itu. Nah, begitu juga kalau ada patung Yesus, kita mengingat pribadi Yesus itu yang mati di atas kayu salib. Simple sebenarnya. Sama seperti yang sudah dijelaskan Romo tadi. Ketika ada foto ibu kita bukan foto itu ibu kita, kita mengingat ibu kita. Seperti itu, JJ. Jadi bagaimana kalau kita berdua di depan foto? Nah, apakah kita berdua di depan? Tidak, kita kan tahu Tuhan itu roh. Tuhan Allah itu roh. Sama seperti Yosua berdoa di tabut Tuhan. Apakah dia berdoa sama tabut Tuhan yang benda mati, patung kerub? Kan tidak. Nah, sama seperti orang-orang presiden yang berdoa di depan patung Sudirman, patung G30 SPK, apakah dia berdoa kepada patung? Kan tidak. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa inilah jasa para pahlawan, inilah yang yang diingat gitu. Begitu JC, kalau ada patung bukan kita menyembah patung, tapi jasa mereka yang kita ingat, pribadi mereka yang kita ingat. Mungkin begitu ya JC. Iya. Sudah jelas sekali JC. Iya, Der. Memang aku kemarin juga menjelaskan sama mereka kayak gitu, bukan persoalan kayak dibilang Pater Marcel kan, berarti kita menghormati Menyembah atau patung berdoa. itu. Kita menghormati patung karena mengingat kayak misalnya Santo Santa atau peringatan bulan Maria, Rosario, peristiwa-peristiwa itu gitu. Karena itu kan sejarah dalam gereja Katolik. Itu sih. Soalnya kan di tempatku kerja itu cuman aku yang Katolik. Terus mereka kayak menyudutkan Katolik itu kayak gini katanya. Padahal aku udah pernah juga jelasin ke mereka. Bahkan mereka pernah tanya juga terkait dengan kenapa sih pastor itu nggak bisa menikah, katanya kayak gitu. Terus mau ku jelasin, aku juga udah bilang sih mau ku jelasin pun nanti terkait dengan kaul mereka atau yang lain gak akan paham kalian, karena kalian udah dari awalnya nggak menerima ajaran gereja Katolik. Aku udah bilang kayak gitu. Berbeda kita. Iya Pater.
Karena itu ku bilang sama mereka, aku mau jelasin pun nanti, kalau kalian dari awalnya udah menolak terkait dengan ajaran agama Katolik, sama aja kalian pasti membantah, ku bilang gitu. Makanya ya udah nggak diterusin lagi. J, Sebenarnya. J, kalau Iya ini deh. nanti ajak aja bilang kalau mau lebih jelas naik ke Komal sini. Aku udah pernah bilang gitu deh. Bahkan Nanti kan aku pernah bilang ke mereka, kalau mau mendengar penjelasan lebih detail terkait dengan apa pertanyaan kalian beserta dokumen-dokumen yang berbicara tentang itu, kalian naik di room pater ini. Aku bilang gitu. Nah, mereka bilang nanti kami nanti enggak, dihujat. maksudnya Jadi kalau soal patung itu di Bang Degea. DGA itu dia selalu tonjolkan ayam jago itu. Bukan yang di Muslim juga dia biasa. Jadi Kalau di ya untuk patung, kalau di elang kalian sudah tahu untuk apa ya. tapi DGA ya berkaitan dengan ayam jago itu, memang itu mengingatkan pada ayam yang berkokok 3 kali. Itu simbol pertobatan Petrus. Itu kalau makna yang ayam jago yang di menara gereja Katolik. Kemudian dalam sejarah gereja, Kalau dalam mereka bukan Petrusnya yang bertobat, Romo, ayamnya. ayam yang bertobat ya. Tapi itu memang melambangkan pertobatan dengan ayam berkokok. Kemudian ayam yang berkokok itu menjelang fajar baru. Fajar baru itu mengingatkan Kristus yang bangkit di pagi minggu pagi, di pagi pertama minggu itu, yaitu hari Minggu pagi. Jadi itu berkaitan dengan. Lalu kemudian pada abad ke-9 Paus Nikolas I mewajibkan semua gereja Katolik wajib memiliki di menaranya itu patung ayam jago yang mengingatkan pada Petrus begitu. Bahwa ya tetap berkokok begitu di tengah dunia itu, mewartakan kebenaran Kristus di tengah dunia itu. Begitu maknanya patung ayam jago di gereja-gereja tua, gereja-gereja Katolik yang digolongkan sebagai gereja tua. Kalau di Manggarai kalau nggak salah itu di gerejanya Pater Jeffrey, itu di gereja Pater Jeffrey yang Opa Jeff itu di Manggarai Timur itu ada gereja tua juga di kampungnya Pater Jeffrey itu juga. Saya kalau tidak salah ingat itu memang ada ayam jago tua juga, ayam jago dari logam yang di menara gerejanya. Dan itu memang punya Pater, kalau sejarah. di kampung tuh ayam-ayam berkokok, kalau pastor frater-frater, pastor kunjung rumah-rumah, Pater. Iya, sabda menjadi daging ya. Oke, gitu teman-teman. 10 menit lagi ya, mau makan siang nih supaya kalian tidur. Mungkin ada 1-2 komentar terakhir. Ingat kok waktu ada teman-teman yang pergi ke Doka itu, waktu minggu keluar, waktu ngobrol-ngobrol begitu tuh. Lalu tiba-tiba ada bunyi ayam di dapur tuh. Lalu ada salah satu dari angkatan oknum tertentu kemudian mengatakan, Bah Mama tidak usah repot-repot. Tidak usah repot-repot. Maksudnya basa-basi toh. Tidak usah repot-repot potong ayam toh. Tidak usah repot-repot potong ayam. Lalu dijawab, oh tidak anak. Itu Bapak mau jual itu. Lalu pada sebelahnya sudah bilang, sabda sudah menjadi daging. Ngarep. Iya. Ternyata mau dijual. Oke, ya teman-teman. Kita malam hari ini omong tentang opor, omong tentang ini KFC, omong tentang apa Ayam lagi? potong. Ayam panggang, ayam potong, ayam pedaging, ayam petelur. Semua. Pater, kita tutup kah? Engkau berkat sudah, 12.30. Yuk. Sama ya. Oh iya, Pater. Baik ya. Bruder ya. Berkat. Bruder pimpin doa dulu. Oke. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas Roh Kudus-Mu yang telah menyertai kami dalam room ini, pengajaran Romo Cafe, Pater Marcel dan kami semua yang bergabung di dalamnya, saling berbagi pengalaman
Mohon berkat-Mu atas kami semua, istirahat malam kami, Romo Cafe dan Romo Marcel yang akan melanjutkan aktivitas mereka. Semoga mereka semua tetap dalam lindungan-Mu. Berkat-Mu kami mohonkan melalui Romo. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Dan bersama Romo. Kita sekalian dan istirahat kita pada malam ini dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas untuk Romo Cafe. Saya tutup dulu ya. Terima kasih semuanya. Selamat Mantap, Cio. Kasih Romo Marcel. Darling.